Menikah dengan bidadari. Al-Kisah, musuh telah melanggar batas sebuah negeri Islam. Abu Ubaid Abdul Wahid bin Zaid, khatib di Basrah, menyeru orang-orang untuk berjihad. Dia memaparkan berbagai kenikmatan di surga. Dia juga menggambarkan sifat bidadari yang ada di dalamnya. Seraya bersyair, dialah cerahnya fajar yang tenang tapi riang, diciptakan dari segala yang istimewa. Apakah kau tahu sang peminang mendengarkannya? Duhai kekasih, tidaklah aku lebih suka kepada selainnya. Jangan pernah kau serupai orang yang sungguh mendapatkannya, yang melamarku dengan penuh alpa hingga orang-orang mengejeknya. Perbaikilah dirimu, duhai andai ditolak darinya. Ketika piala itu diterbangkan bergilir, lalu berakhir ketika hajatnya tuntas, seusai lari tak terkendali. Sesungguhnya yang berhasil melamarku hanyalah yang berjuang terus-menerus. Syair Abu Ubaid tersebut mampu mendongkrak semangat juang kaum muslimin untuk bersegera meraih surga melalui jalan jihad. Seorang wanita rentak pun keluar dari kerumunan menemui Abu Ubaid. Dia bernama Ummu Ibrahim al-Basri. Dia berkata, "Wahai Abu Ubaid, apakah engkau mengenal Ibrahim anakku? Dia telah dilamar oleh pejabat di Basrah untuk dijodohkan dengan anak perempuannya. Tetapi kami tolak. Namun demi Allah, sekarang aku tertarik pada bidadari yang kau sebut tadi. Aku rela bidadari itu menjadi pengantin bagi anakku. Maka ulangilah sifat-sifat yang kau ucapkan tadi, agar dia pun tertarik padanya." Maka Abu Ubaid bersyair kembali, "Jika rembulan telah purnama di kala malam, lihatlah keistimewaannya yang bak rembulan itu. Senyumnya menyibak gigi yang indah, laksana mutiara yang terpendam di lubuk samudera. Andai alas kakinya menginjak kerikil, niscaya tumbuhlah bunga darinya. Kau bisa mengikat pinggangnya yang laksana dahan raihan berdaun hijau lebat. Kalau saja ludahnya yang manis itu jatuh ke laut, jadilah air laut itu minuman lezat bagi penduduk darat. Allah inginkan matiku dalam kerinduan padanya. Dengan begadangnya mata, ku raih kebaikan hidup sesudah mati." Mendengar ucapan tersebut, orang-orang merasa terkesiap. Sontak mereka bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ummu Ibrahim beranjak bangun. Dia berkata, "Wahai Abu Ubaid, demi Allah, aku telah ridho atas bidadari itu sebagai pendamping Ibrahim. Apakah engkau mau menikahkan mereka sekarang juga dengan mengambil dariku 10.000 dinar sebagai maharnya? Semoga Allah menjadikannya pahlawan yang mati syahid hingga mampu memberi syafaat bagiku dan bapaknya di hari kiamat." Abu Ubaid berkata, "Baiklah, aku bersedia. Semoga kalian berdua mendapatkan keberuntungan yang besar." Sang ibu berteriak, "Hai Ibrahim, hai Ibrahim!" Lalu seorang pemuda tampan berkelabat keluar dari kerumunan orang sambil berkata, "Baiklah ibu, wahai anakku, apakah kamu rela bidadari yang sifatnya disebut tadi sebagai istrimu dengan jantungmu yang kau korbankan di jalan Allah sebagai maharnya?" tanya sang ibu. Baiklah ibu, aku bersedia," jawab Ibrahim. Wanita itu bergegas menuju rumahnya guna mengambil uang 10.000 dinar. Kemudian uang ini dibawanya ke tempat Abu Ubaid. Di tempat ini dia menengadah ke langit. Dia berdoa, "Ya Allah, saksikanlah kunikahkan anakku dengan bidadari sebagai maharnya. Akan dia korbankan jantungnya dalam perang di jalanmu. Maka terimalah ini wahai Zat yang paling pengasih." Kemudian kepada Abu Ubaid ia berkata, 10.000 dinar ini adalah mahar bagi bidadari itu. Berbekallah dengannya dalam berperang di jalan Allah. Lalu wanita itu pergi membeli kuda dan alat perang yang bagus dan bekal untuk perjalanan beberapa hari. Ketika hendak berpisah dengan anaknya, wanita itu mengalungkan kafan dan memberikan minyak yang biasa ditaburkan ke tubuh jenazah kepada anaknya. Dia menatap anaknya seolah jantungnya membuncah keluar dari dalam dada. Dia berpesan, "Kalau kamu bertemu dengan musuh, pakailah kain kafan ini dan taburkan minyak ini ke tubuhmu. Jangan sampai Allah melihatmu lalai di jalannya." Dia mendekap anaknya, lalu memeluk dan menciumnya. Lalu ia berkata, "Pergilah anakku, Allah takkan lagi mempertemukanku denganmu kecuali kelak di hadapannya pada hari kiamat. Pergilah Ibrahim bersama pasukan."
Pandangan sang ibu mengikutinya sampai dia tidak lagi terlihat dari sudut matanya. Ketika pasukan telah sampai di negeri musuh dan masing-masing telah siap tempur, dimulailah peperangan. Anak panah pun berterbangan mengiringi para pahlawan yang sedang berlaga. Ibrahim maju ke barisan terdepan. Ibrahim berhasil menyusup ke barisan musuh. Ia berhasil membunuh lebih dari 30 orang tentara musuh. Akan tetapi musuh menyadari kekuatan Ibrahim ini. Mereka segera mengepungnya. Ada yang menombaknya, ada yang memukulnya, ada yang menerjangnya. Ibrahim terus tegar mengerahkan perlawanan sampai staminanya menurun. Dia pun terjatuh dari kudanya dan segera dihabisi lawan. Sungguh pun demikian pertempuran itu berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Mereka berhasil memukul mundur musuh. Mereka pun pulang kembali ke Basrah. Sesampainya di Basrah, keluarlah para penduduk menyambut mereka. Ummu Ibrahim ada di kerumunan itu. Dia menatap tajam ke setiap personil pasukan sewaktu melihat Abu Ubaid. Dia menghampirinya. Dia bertanya, "Wahai Abu Ubaid, apakah Allah menerima hadiahku sehingga aku bahagia, ataukah dia mengembalikannya sehingga aku kecewa?" Abu Ubaid menjawab, "Allah menerima hadiahmu. Aku berdoa semoga sekarang anakmu tinggal bersama para syuhada yang dirahmati." Seketika itu Ummu Ibrahim berteriak kegirangan, "Alhamdulillah, Allah mengabulkan keinginanku dan menerima pengabdianku." Dengan riang gembira, dia berlari pulang ke rumah yang kini dia tinggali sendirian sesudah berpisah dengan anaknya. Dia menciumi kasur Ibrahim dan mengekap bajunya hingga tertidur. Keesokan harinya, Ibrahim bergegas menuju majelis Abu Ubaid. Sesampainya di sana, dia berkata, "Wahai Abu Ubaid, bergembiralah, bergembiralah. Engkau tak henti-hentinya bersuka cita, hai Ummu Ibrahim. Apa yang terjadi?" tanya Abu Ubaid. Wanita itu pun menjawab, "Semalam dalam tidurku aku melihat anakku telah berada di dalam taman yang indah. Di atasnya ada kubah hijau. Dia berbaring di atas kasur yang terbuat dari mutiara. Di atas kepalanya ada mahkota yang berkilauan. Dia berkata kepadaku, 'Wahai ibu, bergembiralah, maharku telah diterima dan pengantin pun telah bersanding.'" Sahabat, perhatikanlah, dengarkanlah. Pada umumnya seorang ibu akan mati-matian melindungi nyawa anaknya. Dia takkan rela anaknya terluka sedikit pun. Bahkan demikian pula di dunia fana ini. Bayangkanlah sahabat, sebuas-buasnya harimau, keselamatan anak-anaknya adalah segalanya baginya. Akan tetapi Ummu Ibrahim al-Basri itu aneh sekali. Nyawa anaknya diantarkan ke medan pertempuran. Dia tak sekedar rela anaknya satu-satunya terluka dalam perperangan. Dia bahkan berhasrat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa anak kesayangannya itu mati sebagai syahid. Mengapa demikian? Boleh jadi dia telah memahami dan hendak mengamalkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Ali Imran ayat 169 sampai ayat 130. Barakallahu fiikum.